Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Fa inna hadzal kalama yastalidhu tabu'id fihi al-babtalatu minal a'mal ma'a tazkiyatin nafsi bidarkil maqamati wal ahwal. Perkataan-perkataan ini yang kemarin itu syatah atau syutah itu, yaitu yang diucapkan pengakuan-pengakuan usul, pengakuan-pengakuan terbuka hijab. Ini adalah ucapan-ucapan yang enak. Watak itu merasa enak karena di situ dia membatalkan amal-amal. Oh, sudah tinggi pangkatnya, sudah tidak perlu syariat Nabi yang mulia, apalagi tazkiyatin nafsi darkil maqamat, membersihkan diri, dia sudah sampai makomnya. Kalau sekarang ada orang ngaku-ngaku menjadi penjaga gawang neraka, sudah bebas dari pertanyaan mungkar nakir. Nah, seperti itu ya, ada orang sekarang seperti itu. Nah, ini fala ta'juzul aghbi an ta'wada. Orang bodoh-bodoh pun senang mengaku begitu karena bebas dari mujahadah, tidak perlu riyadhah, tidak perlu mujahadah, tidak perlu melawan hawa nafsu, sudah dijaga gawangnya neraka. Lah, pengakuan aneh. Bohong. Anta dari kali angfusi, mereka mengaku bagi mereka seperti itu. Orang awam, orang bodoh-bodoh pun bisa seperti itu. Nah, andai kan ini terjadi kepada para aulia atau mungkin yang disebut ini Imam Ghazali ini mentakwil perkataannya Imam Abu Yazid Al-Bustami yang katanya diriwayatkan, dan ini pun belum jelas kemarin itu, riwayatnya belum kuat. Beliau mengatakan subhani subhani, maha suci saya, maha suci saya. Wala antalaqufu kalimatin mukhbitatin muzakhrafatin, di situ kalimat-kalimatnya itu dihias-hiasi pengakuan-pengakuan hebat ini. Mengaku bisa bahasa Suryani, mengaku keturunannya ini. Banyak orang sekarang begitu, model-model begitu, supaya orang percaya terus mengagungkan dia, dimuliakan. Nah, ini orang mengaku sufi, mengaku thariqah ini, mengaku ini. Kalau zaman sekarang namanya contoh syutuh. Nah, ini dulu mereka juga melakukan itu, terus berdalil dengan pendapat perkataannya Imam Abu Yazid Al-Bustami. Nah, ini oleh Imam Ghazali diluruskan, dibenarkan. Wa mahma ungkira alaihim dzalika lam ya'juzu an ayaqulu hadza ingkarun masdaruhul ilmu wal jadal. Nah, ketika mereka diingkari, kenapa kok mengaku-ngaku sudah terbuka hijab, sudah tinggi makom dan sebagainya, ini yang menipu orang-orang awam, atau mereka sebenarnya orang awam, kadang nggak tahu syariat, pengen cari jalan pintas. Itu nanti kalau diingkari, akhirnya isinya ilmu dan perdebatan. Wal ilmu hijabun, ilmu dianggap hijab. Ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu apa ini direndahkan, dianggap hijab. Wal jadal amalun nafsi, perdebatan pun menuruti kemauan hawa nafsu. Nah, orang dulu begitu yang tertipu dengan ini, akhirnya mereka menganggap orang mencari ilmu ini hijab.
berpuluh-puluh tahun mengaji, seakan-akan tidak ada manfaatnya ini. Mencari ilmu dianggap hijab. Nah, ilmu dianggap hijab. Ini kalimatun haq urida bihal batil, kata Imam Al-Qustolani dalam kitabnya ini. Jadi sudah mencapai hakikat yang syariat dianggap hijab. Nah, ini kalimat haq urida bihal batil. Tidak mungkin mencapai tingkat hakikat kecuali melewati syariat dahulu. Dan syariat Rasulullah SAW itu bayda naqiyah yastaqim biha kullu mu'awwaj. Syariatnya Nabi membawa syariat yang mulia, yang bersih, yang lurus, yang akan meluruskan semua yang bengkok-bengkok ini. Dan jalan yang benar, ulama ahli Thariqah, ulama ahli sufi, semuanya harus melalui jalan syariatnya Nabi ini. Kalau enggak, bohong, ngaku-ngaku. Wa hadzal hadis la yalu ila minal batin bi mukasyafi nuril haq. Perkataan ini, kalau memang itu kemarin itu dinisbatkan kepada Abi Al-Bustami. Ini kalau beliau mungkin sudah terbuka, sudah betul ma'rifat, akhirnya bisa langsung mukasyafah dengan cahayanya Allah yang mahak. Kalau memang itu terjadi. Fahada mithlu maqadis tatara fil biladi syar'a damu fil awam dararuhu. Semacam-macam itu ini sudah menyebar di negara-negara di zaman Ghazali, apa di zaman sekarang orang ngaku-ngaku begitu. Sudah tidak wajib sholat, tidak wajib syariat, sudah menguasai ini tinggi, ilmunya tinggi yalah. Kerusakannya ini sudah menyebar di negara, merusak orang-orang awam dorornya. Jadi pengikut-pengikutnya ini ya merasa tinggi makom, tapi sebenarnya mereka ini orang bodoh, aghbiya. Kalau bahasanya para ulama itu jahalatul mutasawwifah, jahal tasawuf. Orang-orang bodoh yang mengaku tasawuf, sebenarnya ilmu tasawuf yang murni, yang benar membersihkan hati ini penuh dengan mujahadah, riyadhah. Nah, dirusak oleh orang-orang seperti itu. Orang-orang awam pun tertipu, dorornya banyak. Orang-orang awam ini yang nggak ngaji, mereka seneng ikut aliran seperti itu karena jalan pintas, nggak ngaji, belum paham, belum bisa baca Quran, sudah dijamin bebas dari neraka katanya. Ada orang ngaku-ngaku, nanti kalau saya masuk surga, saya yang pegang kuncinya, begini-begini. Wah, ada zaman sekarang itu. Bohong semua. Nabi itu khaufnya luar biasa. Yang punya kunci surga itu Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, wal'allani au kama qala syajaratun tu'adat. Saya ini berharap seperti pohon yang dicabut akarnya. Seakan-akan itu beliau ini takut dengan hisabnya Allah, takut dengan pengadilannya Allah. Itu lebih baik seperti pohon yang dicabut akarnya. Kalau pohon itu enggak akan ada hisab, enggak akan ada pertanggungjawab, itu kata Nabi. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab, andaikan diumumkan hari ini semua orang terbebas dari neraka kecuali satu orang, saya khawatir satu orang itu saya. Itu Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Takutnya luar biasa. Malah dirusak oleh orang-orang ini. Orang awam jadi rusak, dorornya luar biasa. Hatta man nataqa bi syai'in minhu faqatlu afdalu fi dinillah min ikhya asyara. Ada orang-orang mengaku tahallul, menyatu dengan Allah yang sudah tinggi makom begini, membunuh orang seperti ini
ini lebih utama dalam agama Allah daripada menghidupkan 10 orang. Makanya Al-Hallaj dipancung, dihukum mati. Siti Jenar dihukum mati dulu, zaman dulu itu. Saat Siti Jenar ini punya pendapat seperti itu, Wali Songo menghukum mati karena dorornya bahaya. Sudah tidak ada jihad lagi, yang penting sudah ikut ini, sudah pangkatnya tinggi. Kalau orang jihad belum tentu pangkatnya tinggi. Makanya orang-orang Jawa tidak mau jihad membantu kerajaan Demak waktu masih perang melawan Portugis dulu di Jawa ini. Nah, pengikutnya Al-Hallaj di sana, di Persia kalau saya juga seperti itu. Nah, banyak orang-orang di zaman akhir juga seperti itu, ikut yang jalan pintas saja, bebas pertanyaan mungkar nakir, bebas saya yang jaga gawang neraka lah. Ada yang sekarang begitu ini. Coba disuruh baca kitab nggak akan bisa, bisa pun ya tidak akan bisa memahami. Ingin menipu orang-orang awam, membunuh orang seperti ini lebih utama dibanding menghidupkan 10 orang, kata Imam Ghazali ini. Karena merusak ajarannya, ini merusak syariatnya Nabi ini. Kalau orang yang merusak syariat saja ini dipancung. Nah, ini dia ini enggak hanya merusak tapi membahayakan orang-orang awam pemikirannya, perkataannya ini. Wa amma Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah fala yasihu anhu ma yuhki. Ini kata Imam Ghazali. Andaikan benar Abu Bustami diriwayatkan seperti itu, tidak benar, kata Imam Ghazali. Enggak pernah mengatakan subhani subhani, saya maha suci, enggak pernah. Ini sudah tinggi makamnya, sudah mentasbihkan diri sendiri. Tidak benar perkataannya Imam Abu Yazid Al-Bustami. Wa in sumi'a dzalika minhu fa'alahu kana yuhki anillahi azza wa jalla fi kalamin yuraddi fi nas. Andaikan benar ini, andaikan benar didengar Imam Abu Yazid mengatakan seperti itu, maka oleh Imam Ghazali ditakwil mungkin beliau sedang menceritakan kalamnya Allah. Subhanallah, dia sedang menceritakan. Ini perkataan Allah, bukan perkataan saya. Subhani, perkataannya Allah. Subhani. Itu perkataan Allah. Beliau andaikan benar, diandaikan ini. Andaikan didengar betul. Terus beliau ucapkan berkali-kali, dianggap itu perkataan, dia dianggap pengakuan dirinya. Padahal itu perkataan Allah. Kama lau sumia, contoh, bahwa yakul, ada orang mengatakan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Ini kan perkataannya wahyu Nabi Allah kepada Nabi Isa ini dalam Al-Quran ini. Ini Allah, wahai Isa, wahai Musa, innani anallah, saya ini Allah. La ilaha illa ana fa'budni, sembahlah saya. Nah, orang mengatakan itu, ini menceritakan kalamnya Allah, disalahpahami oleh orang. Ini takwilnya Imam Ghazali, andaikan perkataan itu benar. Fa innahu maka yambaghi ayyufhamin hudzalika illa ala sabil hikayah. Karena tidak mungkin difahami kecuali hanya jalan hikayah, menceritakan. As-sinfun sani wa alam.